Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah kita menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita makan untuk kebutuhan jasmani kita. Dan kita tidak bosan sekalipun setiap hari kita makan. Karena kalau kita bosan makan, lalu kita tidak makan, maka tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu sampai 1 tahun atau 3 bulan. Mungkin kita kemudian sudah meninggal dunia karena tidak makan. Nah saudara, sekalipun kita berulang-ulang makan dari kecil sampai besar, tidak ada seorang pun dari kita yang bosan untuk makan. Betapa sangat menyedihkan ketika banyak orang Kristen bosan bersaat teduh. Mengapa sangat menyedihkan? Karena sebagaimana makanan jasmani dibutuhkan untuk kehidupan jasmani kita, sesungguhnya saat teduh adalah sebuah makanan, kebutuhan bagi jiwa kita. Manusia yang tidak kelihatan yang ada dalam diri kita. Manusia roh kita. Manusia rohani yang ada dalam diri kita itu membutuhkan makanan yang bernama saat teduh. Dan sebagaimana kita tidak bosan makan, demikian juga seharusnya kita tidak bosan bersaat teduh. Bahkan harusnya ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Sama seperti ketika kita lapar, kita ingin makan, ya. Ketika kita tidak makan beberapa waktu lamanya, kita merasa lapar dan sangat ingin makan. Demikian juga seharusnya kita sangat lapar untuk bersaat teduh. Ketika mungkin kita sempat karena satu dan lain hal tidak bersaat teduh. Nah demikian juga saudara kasih Tuhan, saya harap terjadi dalam hidup kita. Kita merasa lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus untuk saat-saat bersama dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang baik. Bapa kita yang penuh kasih dan anugerah. Dialah segalanya bagi hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di tiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Raja, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Itu
berhenti setiap hari, setiap waktu. Kebaikanmu kami rasakan setiap hari, setiap waktu. Terus mengalir bagaikan air yang tak pernah berhenti. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikanmu, atas kasih setiamu. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sangat terharu kami setiap kali mengingat kasih-Mu. Dan ketika kami membandingkannya dengan betapa bobroknya diri kami, betapa berdosanya kami,
Sekalipun kami sudah berjuang untuk hidup benar, namun belum pernah kami sempurna seperti yang Kau mau sebenarnya Tuhan. Kami tahu kami masih penuh kekurangan. Namun kami bersyukur Engkau tetap menerima kami yang tidak sempurna ini, bahkan terus mengalirkan kasih-Mu, pengampunan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, karunia-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sungguh indah saat bersama-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam ketika kami membaca firman. Biarlah Engkau menyampaikan perkataan-Mu dalam diri kami. Bahkan ketika kami sedang membaca, Roh-Mu sanggup berbicara kepada setiap kami untuk mengajar kami. Kami percaya Kau akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami lewat pembacaan firman yang sebentar kami akan kerjakan. Thank you Lord, terima kasih Kau yang telah menuntun kami, membuat kami dapat terus setia bersaat teduh. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami akan bersama-sama membaca firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Aduh, kelewatan lagi ya waktunya ya. Sorry. Waktunya sangat cepat sekali ya. Saya tidak terasa. Semoga saudara bersabar sejenak ya. Ya, saya memang ingin berusaha 30 menit selesai supaya saudara yang tidak punya banyak waktu bisa mengikuti ya. Tetapi Oke, saya percaya kalaupun saudara mengikuti saat teduh sampai waktunya lebih-lebih pun, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Amin. Oke, ini adalah sesuatu yang indah, kita toh ya berkorban untuk Tuhan lah. Anggap aja begitu ya. Anggap saja begitu. Sekalipun sebenarnya saat teduh adalah kebutuhan bagi jiwa kita. Oke, Markus pasal 2, orang lumpuh disembuhkan. Kita akan membaca bersama-sama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapitnya, yang baru mencapit yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, rema firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini adalah melihat pada iman orang yang mengangkat orang lumpuh. Tadi kita sempat baca, ada 4 orang yang mengangkat seorang lumpuh untuk menemui Yesus. Karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Kita tidak tahu orang yang mengangkat ini adalah saudara-saudara dari orang ini, atau teman-temannya, atau keluarganya, atau tetangganya, atau apa. Yang jelas 4 orang yang mengangkat ini adalah orang-orang yang percaya pastinya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, saudara, hanya dituliskan mereka dalam ayat tadi. Kita tidak tahu apakah orang lumpuh ini juga beriman. Tetapi kata mereka menunjukkan yang dilihat yang beriman bukan hanya yang lumpuh, tetapi minimal 4 orang yang mengangkat ini adalah orang yang mengimani bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Lalu karena iman mereka melakukan tindakan ekstrim. Mereka bela-belain karena nggak bisa masuk rumah. Mereka bongkar atap lalu turunkan tilam orang sakit itu dengan tilamnya dari atap untuk di depan Yesus, begitu ya, untuk disembuhkan oleh Yesus. Begitu ekstrim perbuatan mereka karena mereka sangat beriman. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan kata iman mereka ya dalam ayat tadi, maka kita lihat kesembuhan terjadi. Saudara, yang dilihat iman mereka. Artinya, walaupun orang lumpuh ini tidak beriman, tetapi minimal, kalaupun orang lumpuh ini tidak beriman ya, minimal 4 orang yang mengangkat ini percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan.
Terkadang bukan yang sakit yang punya iman, tetapi ketika yang mendoakan itu punya iman, kesembuhan pun bisa terjadi. Dan karena punya iman, terkadang orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat extraordinary. Membongkar atap, ya. Lalu kita lihat misalnya ini, ibu atau wanita Syro-Fenisia, saudara ingat ya, yang dianjing-anjingkan itu, yang punya anak rasukan setan, kalau tidak salah ya, mereka anaknya jadi yang didoakan, anaknya rasukan setan, otomatis tidak punya iman ya. Ibunya yang datang pada Yesus dengan penuh iman, sampai-sampai begitu direndahkan pun dia masih bisa merendah lebih lagi. Atau saudara bisa lihat ya, tindakan extraordinary lain, iman seorang perwira yang hambanya sakit. Ketika Yesus akan datang, dia kirim orang yang dengan berkata, "Guru gak perlu datang ke rumah saya, cukup berkata sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh." Imannya dia menyembuhkan hambanya. Imannya ibu Syro-Fenisia itu membuat anaknya sembuh. Iman 4 orang pengangkat orang lumpuh ini membuat orang lumpuh itu sembuh. Di sini kita lihat ada sesuatu yang luar biasa, bahwa iman kita yang mendoakan orang yang sakit, orang yang dalam masalah, itu penting dilihat juga oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah bosan mendoakan orang lain. Siapa tahu, sekalipun orang itu tidak beriman, tetapi karena Tuhan melihat hati kita yang mau terus mendoakan orang tersebut dengan penuh iman, bahkan rela melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary karena iman kita, karena kepercayaan kita pada Yesus, bahwa Yesus mampu bekerja. Tindakan extraordinary misalnya apa? Minimal saudara begitu extraordinary, berdoa terus tanpa pernah jemu-jemu. Itu extraordinary. Itu nggak biasa, itu nggak gampang loh saudara. Itu luar biasa loh, doa dengan tidak jemu-jemu bagi seseorang bertahun-tahun. Oh, itu extraordinary. Kadang-kadang saya menemukan orang doa 1 bulan, 2 bulan sudah bosan. Ya, karena tidak terjadi sudah bosan. Tapi bayangkan kalau bertahun-tahun doakan, itu juga extraordinary. Kenapa doa bertahun-tahun? Percaya, punya iman bahwa Yesus sanggup menjawab doanya kalau Yesus mau. Nah, itu luar biasa. Oke, jadi kita harus terus mendoakan orang-orang sekeliling kita. Kita harus beriman sekalipun mungkin mereka tidak percaya Yesus, tetapi semoga lewat doa kita sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka. Pertobatan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita dengar ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami. Kiranya kami benar-benar mau terus berdoa bagi orang-orang yang selama ini kami doakan dengan tidak jemu-jemu. Terus kami berdoa dengan penuh iman, percaya bahwa Kau sanggup bekerja, bahkan melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami bosan dan jemu mendoakan orang lain. Ampuni kami. Tapi biarlah lewat firman hari ini mendorong hati kami untuk kembali berdoa, bersemangat berdoa bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari kita akan lebih dulu berdoa bersama-sama untuk nama-nama yang belum percaya Yesus yang kita ingat. Yuk kita berdoa bersama-sama bagi mereka ya Bapak Ibu, di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami seiman, orang-orang Kristen di berbagai penjuru dunia yang mengalami aniaya karena nama Kristus atau karena kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, kuatkan mereka dan kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tuhan, tolong teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami. Pengenalan akan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kiranya banyak jiwa-jiwa berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kesejahteraan dan damai atas Indonesia Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang memiliki gelar teologia, kependetaan, disebut sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga hamba-Mu secara pribadi, yang juga adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Kiranya Kau berikan pada kami semuanya hati yang makin hari makin tulus untuk Tuhan. Jauhkan dari hati yang bulus, hati yang licik, hati yang busuk, yang memiliki keinginan-keinginan tersembunyi, mencari keuntungan dari pekerjaan Tuhan. Jauhkan dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang tulus untuk Tuhan. Biarlah seisi keluarga kami dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, cukupkan segala yang dibutuhkan oleh kami hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan akan memperlengkapi kami dengan perlengkapan kuasa Allah, kuasa-kuasa yang daripada Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan yang dari Tuhan, sehingga kami mampu dengan lebih efektif melayani Tuhan, membawa banyak jiwa untuk datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sekarang buat saudara yang sakit, saudara imani, saudara percaya, ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, ayo kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun yang terikat. Bagi yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, ada di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa jamahan Allah terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau disembuhkan, ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur Tuhan mengalir dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan iman percaya kepada mereka, sehingga mereka percaya dan selalu memuliakan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi yang dalam masalah. Celikkan mata kami, mata anak-anak-Mu yang dalam masalah, sehingga kami boleh melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Tutuplah pandangan mata kami dari jalan keluar, di luar jalan keluar yang telah Kau tunjukkan Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju pada jalan keluar yang telah Kau sediakan. Dan kiranya Tuhan akan menggendong, menuntun kami, memampukan kami, sehingga kami mampu berjalan menuju jalan keluar yang telah Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami percaya pertolongan Allah terjadi atas setiap anak-anak Tuhan yang mengalami masalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus sekarang kami juga berdoa bagi yang terikat oleh dosa. Hai engkau anak-anak Tuhan yang terikat oleh dosa, imani bahwa Tuhan sanggup melepaskan saudara. Imani bahwa Tuhan saudara penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang terikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau yang mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah ada atas anak-anak Tuhan.
Di dalam nama Yesus, Kau juga berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang telah dilepaskan ini Tuhan. Sehingga terus mau membangun saat teduh bersama Tuhan. Sehingga terus mau berkomitmen untuk melepaskan diri dari dosa yang mengikat mereka selama ini. Dan benar-benar berbalik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, fine. Sekarang saudara, saya percaya saudara juga ada pergumulan doa secara pribadi. Mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Sudah ya, baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Allah kita yang hidup dan berkuasa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita semuanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati pelayanan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam segala hal kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.